Kasus dugaan korupsi yang menjerat Karen Agustiawan, bekas Direktur Utama PT Pertamina Persero, berkaitan dengan pengadaan gas alam cair (LNG) dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat, memiliki kronologi sebagai berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif untuk mengatasi defisit gas di Indonesia. Diperkirakan bahwa defisit gas akan terjadi di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2040, sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. Karen Agustiawan, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero dari tahun 2009 hingga 2014, mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan suplier LNG di luar negeri, termasuk perusahaan CCL LLC Amerika Serikat. Namun, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, Karen diduga bertindak secara sepihak, tanpa melakukan kajian dan analisis menyeluruh, serta tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero atau membahasnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS yang dalam hal ini adalah pemerintah. Akibat kebijakan tersebut, seluruh kargo LNG yang dibeli dari CCL LLC tidak terserap di pasar domestik, menyebabkan oversupply dan harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan ini diduga bertentangan dengan beberapa ketentuan, termasuk Akta Pernyataan Keputusan RUPS dan Peraturan Menteri BUMN, yang mengakibatkan kerugian negara. Karen Agustiawan telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus ini dan diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga 2,1 triliun rupiah. Ini bukan pertama kalinya Karen terjerat dalam kasus hukum, sebelumnya dia juga pernah divonis pidana penjara dalam kasus korupsi investasi di Australia, namun kemudian dilepaskan oleh Mahkamah Agung. Kasus korupsi investasi di Australia yang melibatkan Karen Agustiawan bermula dari investasi PT Pertamina Persero di Blok Basker Mantagumi, BMG Australia pada tahun 2009. Investasi ini kemudian disebut merugikan negara sebesar 568 miliar rupiah. Karen Agustiawan, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, divonis pidana penjara selama 8 tahun setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Namun, pada awal tahun 2020, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk melepaskan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum yang dijeratkan kepadanya dalam kasus korupsi investasi di Blok BMG tersebut. Keputusan ini berarti bahwa Karen bebas dari hukuman sebelumnya yaitu 8 tahun penjara. Keputusan Mahkamah Agung ini mengakhiri proses hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan membebaskan Karen dari segala tuntutan hukum terkait kasus investasi di Australia tersebut. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan lain, silakan beritahu saya. Alasan Mahkamah Agung membebaskan Karen Agustiawan terkait kasus dugaan korupsi investasi di Blok Basker Mantagumi, BMG Australia adalah penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR). Menurut prinsip ini, tindakan yang dilakukan oleh Karen dianggap sebagai risiko bisnis yang merupakan bagian dari keputusan manajerial, bukan tindak pidana. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh direksi dalam aktivitas perseroan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk jika keputusan tersebut pada akhirnya merugikan perseroan. Ini karena karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan dalam kasus investasi di Blok BMG dianggap sebagai bagian dari diskresi manajerial dan kemandirian direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Putusan ini bersuara bulat dari Majelis Hakim Agung dan tidak ada yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Kuasa hukum Karen Agustiawan juga mengamini bahwa apa yang dilakukan oleh kliennya merupakan BJR sehingga bukan merupakan tindak pidana. Jusuf Kalla, yang merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, memainkan peran sebagai saksi meringankan dalam kasus yang menjerat Karen Agustiawan. Berikut adalah beberapa poin penting dari kesaksiannya. Kebingungan atas penetapan tersangka. Jusuf Kalla mengungkapkan kebingungannya mengapa Karen Agustiawan menjadi tersangka. Menurutnya, saat menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina,
Karen hanya menjalankan tugas dari presiden untuk memenuhi pasokan cadangan energi di atas 30%. Tugas sesuai Belair. Dia menegaskan bahwa pengadaan LNG yang dilakukan Karen berdasarkan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, yang ditujukan kepada PT Pertamina. Dalam aturan itu, ada instruksi untuk Pertamina agar mencapai sasaran kebijakan energi nasional. Pembelaan terhadap keputusan bisnis. Yusuf Kala juga menyatakan bahwa jika kerugian perusahaan menjadi dasar untuk menghukum direkturnya, maka semua BUMN juga akan terkena dampak. Dia menekankan bahwa Pertamina adalah BUMN yang mengambil kebijakan secara bisnis, bukan secara pemerintahan. Kesaksian Yusuf Kala ini dianggap penting karena memberikan perspektif lain terhadap tindakan yang diambil oleh Karen Agustiawan dalam kasus pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction LLC Amerika Serikat. Reaksi publik terhadap kesaksian Yusuf Kala dalam kasus yang menjerat Karen Agustiawan cukup bervariasi. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan reaksi tersebut. Kebingungan dan pertanyaan, ada sebagian publik yang merasa bingung dan mempertanyakan mengapa Karen Agustiawan didakwa, mirip dengan pernyataan Yusuf Kala sendiri yang mengungkapkan keheranannya atas penetapan Karen sebagai tersangka. Pembelaan terhadap keputusan bisnis. Yusuf Kala membela keputusan bisnis yang diambil oleh Karen Agustiawan, menyatakan bahwa jika kerugian perusahaan menjadi dasar untuk menghukum direkturnya, maka semua BUMN juga akan terkena dampak. Hal ini menimbulkan diskusi di kalangan publik tentang risiko bisnis dan tanggung jawab manajerial. Dukungan terhadap Business Judgment Rule. Kesaksian Yusuf Kala yang mendukung prinsip Business Judgment Rule (BJR) mendapat tanggapan positif dari sebagian kalangan yang melihatnya sebagai langkah penting dalam melindungi keputusan manajerial yang diambil dalam kondisi bisnis yang tidak pasti. Kritik terhadap proses hukum. Sebagian publik juga mengkritik proses hukum yang dianggap terlalu cepat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan kompleksitas keputusan bisnis. Kepercayaan pada sistem hukum. Di sisi lain, ada juga yang menunjukkan kepercayaan pada sistem hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan keyakinan bahwa jaksa akan dapat membuktikan semua dugaan dalam proses persidangan. Secara keseluruhan, kesaksian Yusuf Kala telah memicu berbagai reaksi dan diskusi di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang skeptis terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.